Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi teman-teman, dan gue Nin. Kenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Syarif Hairudin dengan NIM 240700154 dan teman saya Rapani Sakenapi dengan NIM 24070300145. Saya Ageng Wicaksana Putro dengan NIM 240703157. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema manajemen pusat. Jadi silahkan menonton. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu manajemen pusat. Jadi manajemen pusat adalah pengelolaan yang terpusat di satu titik kendali, biasanya di kantor pusat atau tim inti perusahaan yang berfungsi untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan memimpin seluruh unit atau cabang bisnis. Jadi siapa saja sih yang termasuk dalam manajemen pusat itu? Yang paling tinggi itu komisaris. Jadi komisaris itu perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dan yang kedua atau di bawahnya ada direktur atau top manager suatu perusahaan yang membawahi beberapa divisi atau departemen. Yang ketiga ada manajer divisi atau departemen. Itu ada di bawahnya direktur. Apa itu manajer divisi atau departemen? Manajer divisi atau departemen adalah middle manager, pemimpin dari sebuah divisi atau departemen. Contohnya manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer riset dan pengembangan, dan lain-lain. Dan beginilah struktur dari manajemen pusat. Bisa dilihat di pertama ini ada komisaris, di bawahnya ada direktur, di bawahnya terdapat beberapa departemen. Itu ada departemen operasional, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan departemen riset dan pengembangan. Dan di setiap departemen itu terdapat manajernya masing-masing. Jadi bisa disebut manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer riset dan pengembangan. Yang kedua, manajemen pusat dari segi fungsi. Apa sih fungsi dari manajemen pusat? Yang pertama ada perencanaan strategis, yaitu merumuskan rencana dan tujuan jangka panjang untuk organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan membagi tugas antar unit untuk efisiensi operasional. Dan yang ketiga ada pengendalian kinerja, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja unit dengan membandingkan hasil aktual dengan target. Dan yang keempat ada penghargaan atas kinerja, yaitu memberikan insentif kepada unit atau individu yang mencapai target kinerja. Yang kelima ada koordinasi aktivitas, yaitu menyelaraskan kegiatan antar unit untuk mencegah konflik dan meningkatkan sinergi. Dan yang keenam ada delegasi tugas, yaitu mendelegasikan wewenang kepada manajer di tingkat bawah untuk keputusan yang lebih cepat. Dan yang ketujuh ada evaluasi kinerja, yaitu menilai pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Kesimpulannya adalah fungsi manajemen pusat sangat penting dalam memastikan bahwa semua bagian dari organisasi beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, manajemen pusat dapat meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi dan mendorong inovasi serta kreativitas di setiap unit. Dan manajemen pusat dari segi peran. Yang pertama, untuk peran dari manajemen pusat adalah pengendali kinerja, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja unit untuk memastikan pencapaian target. Dan yang kedua ada perencanaan dan strategi, yaitu merumuskan rencana strategis dan anggaran yang menjadi pedoman bagi seluruh unit. Dan yang ketiga ada koordinasi antar unit, yaitu menyelaraskan aktivitas antar unit untuk mencegah konflik dan meningkatkan kolaborasi. Yang keempat ada delegasi tugas, yaitu mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk
pengambilan keputusan yang cepat. Dan yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik, yaitu melakukan evaluasi berkala dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Dan yang keenam ada penghargaan atas kinerja, yaitu memberikan insentif kepada unit atau individu yang mencapai target. Kesimpulannya adalah peran manajemen pusat sangat vital dalam memastikan bahwa semua bagian organisasi berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, manajemen pusat membantu meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi dan mendorong inovasi. Implementasi manajemen pusat. Implementasi manajemen pusat biasanya dilakukan melalui berbagai kebijakan, struktur organisasi, dan prosedur yang terstruktur. Yang pertama ada kebijakan terpusat, yaitu manajemen pusat menerapkan kebijakan dan prosedur operasional yang berlaku di seluruh perusahaan. Kedua ada sistem pelaporan terpusat, yaitu menerapkan sistem pelaporan berkala dari cabang atau divisi ke manajemen pusat untuk memantau kinerja dan memudahkan proses evaluasi. Ketiga ada pengaturan anggaran dan alokasi sumber daya terpusat, mengatur anggaran untuk berbagai unit bisnis, termasuk merencanakan kebutuhan keuangan, sumber daya manusia, dan juga teknologi di tingkat pusat. Dan yang terakhir komunikasi dan pertemuan rutin, yaitu menjalankan komunikasi rutin dengan para pemimpin unit bisnis melalui rapat, laporan, dan pelatihan untuk menjaga koordinasi yang kuat dan mengatasi hambatan secara cepat. Setelah implementasi, ada hubungan manajemen pusat dalam bisnis. Manajemen pusat memiliki peran yang integratif dalam bisnis, menjaga agar semua bagian bekerja secara selaras dan terarah. Sinergi antar divisi. Dengan mengelola dan mengarahkan berbagai unit bisnis di bawah satu strategi terpadu, manajemen pusat membantu menciptakan sinergi antar divisi untuk mencapai tujuan bersama, konsistensi merek, dan pelayanan. Manajemen pusat memastikan bahwa citra merek, kualitas produk, dan layanan pelanggan tetap konsisten di seluruh cabang agar menjaga kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Pengendalian resiko. Manajemen pusat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi berbagai unit dan menyediakan strategi mitigasi terpadu yang dapat diterapkan di seluruh bisnis. Kesimpulannya, manajemen pusat berperan sebagai titik kendali utama yang membantu perusahaan beroperasi dengan koordinasi yang lebih baik, alokasi sumber daya yang efisien, dan konsistensi operasional yang menjaga keberlangsungan serta pertumbuhan bisnis. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian penjelasan dari materi manajemen pusat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan bisa hubungi kami pribadi, baik dari Ageng, saya Syarif, atau maupun Rabbani. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.